gak Nabi Muhammad menyatakan ada loh kemiripan antara Injil, antara Taurat dengan Al-Quran? Dari riwayat yang dimana kalau menyatakan sanad tidak ada sanad yang dimana Nabi Muhammad memirip-miripkan antara Alkitab dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat YouTube channel Ustadz Lawyer Dakwah dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran atas semua urusan kita. Yang mana pada konten saya kali ini saya akan membahas lebih kepada mengingatkan saudara Harry Pras bahwasannya dia sering bertanya apakah ada dalilnya untuk menyamakan antara kitab-kitab sebelumnya, yaitu khususnya dalam pembahasan dia kan adalah kitab Injil, kitabnya orang Nasrani. Yang dimaksud dia mungkin kitab selain daripada Al-Quran, apakah ada yang sama dengan kitab suci Al-Quran? Sehingga berangkat daripada isu ini, Harry Pras seringkali mengatakan bahwasannya Ustadz Adi Hidayat sudah keluar batasan dalam bertoleransi dengan orang yang bukan daripada agama Islam, artinya dengan orang non-Muslim gitu ya. Nah, saya ingin mengingatkan saudara Harry Pras bahwasannya tentang masalah Anda ini itu sudah lama dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran dikatakan, Inna hadzal lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini ayat ke-18 dan ayat ke-19 dari surat Al-A'la, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Inna hadza lafis suhufil ula, sesungguhnya, ya, saya ulang lagi, sesungguhnya ini benar terdapat di dalam kitab-kitab yang terdahulu, al-ula, yang terdahulu. Di kitab yang terdahulu ya kitab apa? Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu suhufnya Ibrahim dan kitabnya Musa, yaitu kitab Taurat. Artinya ketika Anda mengatakan bahwasannya tidak ada kesamaan ayat suci Al-Quran dengan kitab terdahulu, Anda salah total. Karena Allah sendiri yang menjawab, bukan Nabi Muhammad, bukan yang lain-lain. Jadi Allah sendiri yang menjawab bahwasannya inna hadzal lafis suhufil ula. Sesungguhnya ini benar-benar telah terdapat di dalam kitab yang terdahulu. Jadi di dalam konteks ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan ayat demi ayat yang terkandung di dalam surat Al-A'la dari ayat 1 sampai dengan ayat 17, kemudian disambung dengan ayat ke-18. Artinya di sini kan tentang mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian banyak kandungan ayat yang memang perlu kita telaah lagi di dalam ayat-ayat yang memang Allah nyatakan bahwa ada loh, pernah dibahas di dalam kitab sebelumnya. Jadi bila mana Anda mengatakan tidak ada kemiripan antara ayat Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya, itu Anda salah total. Ya, mungkin ya, karena memang kan kita tidak mempelajari secara mendalam bagaimana kitab-kitab orang-orang non-Muslim. Yang kita tahu bahwasannya kitab Taurat, kitab orang-orang Yahudi, kitab Injil, kitab orang-orang Nasrani itu kan sudah terkontaminasi dengan campur tangan orang-orang lain. Artinya tidak murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan Al-Quran yang betul-betul murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya,
Nah, oleh karenanya di sini coba kita lihat berikut video dari Harry Pras. Pernah gak Nabi Muhammad menyatakan ada loh kemiripan antara Injil, antara Taurat dengan Al-Quran? Dari riwayat yang dimana kalau menyatakan sanad tidak ada sanad yang dimana Nabi Muhammad memirip-miripkan antara Alkitab dengan Al-Quran. Nah, jadi pertanyaan Anda ini boleh dikatakan sudah ketinggalan kereta kemana tahu. Artinya Anda seharusnya sebelum mengomentari seseorang, walaupun redaksinya sebetulnya Anda sedang bertanya dengan pertanyaan yang sinis menurut saya ya. Seharusnya Anda belajar dulu kira-kira ada celah nggak bagi orang untuk mengomentari balik Anda. Karena jika Anda bertanya pernah nggak Nabi Muhammad ya sanadnya mengatakan bahwa ada kemiripan ayat suci Al-Quran dengan kitab yang lain ya, itu sudah langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini ya saya sih berharap agar lebih banyak memperdalam lagi ya Harry Pras, khususnya ya mempelajari Al-Quran secara utuh agar sanadnya betul-betul tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya ya tentang ilmu Al-Quran ini ya. Bisa Harry Pras belajar dengan ustadz-ustadz Wahabinya, atau ya yang sudah masyhur itu kan guru yang membidangi dalam ilmu Al-Quran ya Ustadz Adi Hidayat. Jadi kalau menurut saya jangan gengsi untuk belajar dengan Ustadz Adi Hidayat. Coba belajar lagi Anda dengan Ustadz Adi Hidayat, perbaiki. Karena di dalam surat Al-A'la sangat jelas inna hadzal lafis suhufil ula. Jadi maksud daripada ayat ini bahwa apa yang disampaikan dalam Al-Quran bukanlah sesuatu yang baru atau yang asing. Jadi melainkan ajaran yang sejalan dengan wahyu-wahyu terdahulu. Ajaran tauhid, keadilan, kebenaran yang disebutkan di dalam Al-Quran telah disebutkan pula di dalam kitab sebelumnya yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang mengatakan itu betul, tapi kan ini sudah tidak asli lagi. Iya, memang betul. Tapi kalau konteksnya pernyataan Harry Pras ada tidak ayat ataupun riwayat yang menerangkan ayat suci Al-Quran itu sama dengan kitab yang lain, itu kan sifatnya sebetulnya pertanyaan dia global. Kalau pertanyaan dia lebih dikhususkan lagi, ada tidak kitab Al-Quran itu yang sama persis dengan kitab non-muslim yang sekarang walaupun sudah terkontaminasi? Mungkin kan banyak penafsiran, banyak pendapat. Tapi kalau dia berbicara Al-Quran itu sama dengan kitab-kitab terdahulu yang artinya memang murni dari Allah Subhanahu wa taala, ya apa yang disampaikan di Al-Quran ini boleh dikatakan tentang ajaran cinta, kasih sayang, tauhid, keadilan, kebenaran itu pernah disampaikan juga di dalam kitab-kitab sebelumnya, yang memang kita ya sebagai muslim harus percaya dengan kitab suci Al-Quran sebagaimana penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya dan diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, yaitu sebagaimana Nabi Daud diturunkan Zabur, Nabi Musa Taurat, Nabi Isa Injil, kan begitu. Kemudian di dalam ayat 19-nya Suhufi Ibrahim wa Musa, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran juga terdapat di dalam kitab yang diturunkan kepada Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Musa alaihi wassalam. Dengan menyebutkan dua nabi besar ini, Allah menunjukkan kesinambungan ya, kesinambungan antara wahyunya dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, dari Nabi Ibrahim bersambung ke nabi selanjutnya, ke Nabi Musa, dari Nabi Musa ke Nabi Daud, terus sampai kepada Nabi Isa, sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya, yang mana Nabi Ibrahim dan Nabi Musa ini
itu adalah dua nabi yang menjadi simbol penting dalam agama Islam, Yahudi, dan juga Kristen. Jadi Al-Quran itu menegaskan bahwa pesan utama dari ajaran Islam seperti tauhid, ya, dan perbuatan baik lainnya adalah kelanjutan dari pesan-pesan Nabi terdahulu. Nah, jika kita menemukan tentang amal baik sekarang, itu adalah sudah dijelaskan oleh nabi-nabi terdahulu dan datangnya Islam untuk menyempurnakan itu. Ajaran yang diberikan kepada Nabi Muhammad bukanlah sesuatu yang baru secara substansi loh, ya. Saya ulang lagi, ajaran yang diberikan kepada Nabi Muhammad bukan sesuatu yang baru secara substansi, tetapi bagian dari rangkaian wahyu yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat manusia melalui nabi-nabi sebelumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak sia-sia mengutus para nabi dan rasul sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak serta-merta langsung tidak ada eksistensinya para nabi terdahulu. Karena semua ajaran agama para nabi sebelum Nabi Muhammad adalah satu, yaitu Islam. Ya. Jadi dengan demikian kedua ayat ini menekankan kesinambungan risalah para nabi dan memperkuat bahwa ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala adalah satu dan sama sepanjang sejarah manusia. Nah, boleh kita tengok di dalam hadis yang mana bisa ditemukan di dalam hadis riwayat Bukhari, ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusaddiqu ahlal kitabi wala tukadzibuhum wa qulu amana billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian membenarkan ahlul kitab dan jangan pula kalian mendustakan mereka. Nah, ini adab dari kita, ya. Kalau kita tidak sependapat dengan mereka, ya jangan menggebu-gebu kita mendiskreditkan mereka. Ini Rasulullah mengatakan. Tetapi katakanlah, waqulu, katakanlah, ya, amana billah wa ma unzila ilaina. Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ilaikum, dan apa yang diturunkan kepada kalian. Jadi sangat jelas bahwasanya kita harus beriman kepada ajaran kita, kepada kitab kita, dan kepada kitabnya mereka sebagaimana yang belum terkontaminasi dengan tangan manusia pada saat ini. Dan itu adalah keyakinan kita. Karena rukun iman menjelaskan bahwasanya kita wajib beriman kepada Allah, wajib beriman kepada malaikat, wajib beriman kepada kitab-kitab, ya, kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala, Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an, ya. Wajib beriman kepada para nabi dan rasul, wajib beriman kepada hari akhir, wajib beriman kepada qada dan qadar. Itu adalah rukun iman. Sekali lagi saya sampaikan, perlunya kita untuk senantiasa mencari tahu terlebih dahulu, ya, sebelum kita menyanggah orang lain. Imam Syafi'i rahimahullah taala wa nafa'na bihi, bahwasanya beliau Imam Syafi'i di ketika masa-masa belajar tidak pernah langsung mengkoreksi orang lain yang memang tidak sejalan dengan pelajaran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, ya, belajar terlebih dahulu, memahami terlebih dahulu, baru mengkoreksi orang. Paham nggak kira-kira? Paham dah. Udah pasti paham kan? Jadi orang itu kalau mau mengkoreksi itu harus menguasai dulu ilmunya. Kalau dia baru sambil belajar, udah langsung ngoreksi orang, sedangkan ilmunya aja belum lengkap, belum sempurna, waduh, bahaya. Dan sekali lagi saya sampaikan, ilmu Allah Subhanahu wa taala itu luas. Anda ini yang mengaku paling sunnah, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, sekali lagi saya sampaikan, jangan terlalu percaya diri. Jangan terlalu percaya diri, karena nggak ada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang mengecilkan orang lain, mendiskreditkan orang lain, menghina orang lain. Nggak ada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun telah sampaikan di dalam Al-Quran larangan kita untuk menghina berhala orang kafir.
Karena kalau kita hina mereka orang kafir, ya orang kafir akan menghina kita kembali. Gitu. Itu yang beda agama. Allah Subhanahu wa taala yang sampaikan. Apalagi hanya perbedaan dalam masalah furu'i ya, masalah cabang. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, mohon maaf dalam kesalahan saya penyampaian ini, apa yang telah saya sampaikan ini ya berdasarkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-A'la, sehingga bisa dilihat di akhir video. Saya akan masukkan bagaimana bunyi surat Al-A'la dari ayat pertama sampai akhir. Cukup sekian, hada minni wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disimak video surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم